Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, Bapak, Ibu, wali murid SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat yang saya hormati, dan seluruh pemirsa sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas izin, pertolongan, dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dalam pengajian dalam rangka untuk mengenang kembali peristiwa hijrah, untuk mengenang peristiwa hijrah dalam masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada akhir-akhir ini kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram tahun 1442 Hijriah. Salam dan selawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata hijrah yang berasal dari kata dasar hajarah atau hajarah dalam Al-Quran itu terulang 31 kali dalam 27 ayat. Untuk kata hajarah ada di 6 ayat, dan kata hajarah ada di 21 ayat. Terkait dengan ini, makna dari atau arti kata diri hajarah adalah berpindah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dan mendapatkan tantangan yang cukup berat di Makkah pada waktu itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Itu adalah bagian dari dakwah untuk berpindah, karena ada peluang di Yathrib, di Madinah itu, untuk mengembangkan, untuk berdakwah Islam secara baik dan leluasa. Itu hijrah yang sebenar-benarnya. Kemudian memaknai hijrah yang secara kontekstual adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah dia yang berpindah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks kekinian, apalagi dalam masa pandemi ini, saya ambilkan ayat dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang dia itu berhijrah dan dia berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dengan jiwanya, darajatan inda a'zamu darajatan indallah. Mereka itu memiliki derajat yang tinggi, derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kata-kata poinnya adalah iman, hijrah, dan jihad. Hijrah dalam konteks kekinian adalah bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman. Kita berusaha untuk merubah pola pikir kita. Artinya adalah dalam kondisi sekarang ini
yang mungkin banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan perhatian kita, bagaimana kita bisa untuk merespon itu dengan baik. Kita berusaha untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan agar apa yang sekarang kita yakini bahwa agama Islam ini bukan semata-mata memikirkan tentang hablum minallah, hubungan dengan Allah saja, tetapi juga hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Dan ini adalah bukti nyata bagaimana kita bisa membuktikan itu. Bagaimana kita peduli dengan saudara, bagaimana kita peduli dengan tetangga, bagaimana kita peduli dengan kerabat yang sekarang mungkin akibat dari COVID-19 pandemi ini yang mereka perlu membutuhkan uluran tangan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan ini pembuktiannya. Bagaimana sebenarnya kehidupan atau kenyamanan yang kita miliki ini bukan hanya sekedar kita nikmati sendiri. Sing penting aku wes uripku penak, uripku nyaman, kemudian kita tidak peduli kepada orang lain. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang mereka perlu dan membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Makanya hijrah, semangat hijrah inilah yang perlu kita gaungkan agar nanti kita dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi yang tidak mengenakan, kita tetap peduli kepada orang lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebenarnya ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini kita hijrah dari keimanan, artinya yang tadinya mungkin ada sesuatu yang tidak benar dengan keyakinan kita mampu berpindah dari keyakinan yang tidak benar itu menuju keyakinan yang sebenar-benarnya, keyakinan yang sebaik-baiknya. Ini penting karena memang dalam kondisi-kondisi seperti ini banyak orang yang kemudian mereka itu karena kepepet, karena terdesak oleh kebutuhan dan lain sebagainya, sampai mereka mengorbankan keimanannya demi untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka rela untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah, menjaga keimanan kita kepada Allah, terutama dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, sehingga nantinya keimanan kita tetap terjaga tanpa kemudian mengesampingkan kepedulian kita kepada orang lain. Nah, ini poin penting yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan masukan, bisa memberikan ghirah kepada kita bersama, bahwa semangat hijrah inilah yang harus kita gaungkan, yang harus kita senantiasa kita sampaikan, agar dalam kondisi sesulit apapun, terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini, jangan sampai kita kehilangan keimanan kita, sehingga nantinya kita akan menjadi orang-orang yang kufur nikmat, yang kemudian tidak peduli kepada agama kita, tidak peduli dengan keimanan kita, apalagi kemudian kita tidak peduli kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Kata kuncinya adalah terakhir, bagaimana sebenarnya kita berhijrah itu dengan kesungguhan, dilandasi dengan keimanan, kemudian kita laksanakan dengan benar dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya kita bisa memaknai hijrah pada akhir-akhir ini dengan satu, kita berusaha untuk membersihkan keyakinan dan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah dengan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, bagaimana kita bisa mewujudkan dimensi yang lain dari agama ini adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang punya manfaat, yang bisa memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan sedikit mampu untuk memberikan ghirah atau semangat kita dengan kita memaknai hijrah, yaitu berpindah dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik, dengan kita landasi keimanan
kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil hijrahnya, yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.